Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Hewan diduga teripang berukuran raksasa ditemukan di Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berdasarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, teripang tersebut berukuran super jumbo dengan panjang 7 meter dan lebar 2 meter serta tinggi 3,5 meter. Hewan raksasa ini ditemukan oleh seorang warga yang tengah beraktivitas di sekitar hutan bakau. Bahkan warga menemukan menggambarkan ukuran teripang tersebut sebesar mobil. Berdasarkan informasi, teripang yang diduga jenis koro ini dalam keadaan sekarat ketika ditemukan. Ia pun akhirnya mati dan tak bertahan hidup. Setelah mati, ukuran teripang tersebut menyusut hingga hanya 2 meter saja. Dari foto yang terlihat, teripang tersebut memiliki bentuk seperti kepompong raksasa dengan dominasi warna putih. Teripang atau trepang adalah hewan laut yang bergerak lambat, hidup pada dasar pasir lumpur maupun lingkungan terumbu. Teripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan di terumbu karang. Situasi politik Mesir yang tengah bergejolak membuat jurnalis atau wartawan tak memiliki waktu istirahat. Waktu mereka dihabiskan oleh jadwal liputan yang sangat padat. Termasuk jurnalis wanita bernama Lamia Hamdin ini. Ia terpaksa mewawancarai narasumber sambil menggendong anaknya. Tampaknya ia tak punya pilihan lain selain membawa sang putra yang berusia 2 tahun ke tempat kerja ketimbang menitipkannya di tempat penitipan anak. Sebuah foto yang memperlihatkan dia sedang mewawancarai narasumber sambil menggendong anaknya pun memicu perdebatan di media sosial. Para pengguna media sosial Twitter ada yang membelanya dan menyamakan dengan Licia Ronzulli, anggota Parlemen Eropa yang membawa anak ke ruang sidang. Lamia mengaku ia tidak tahu dirinya dipotret ketika sedang menggendong anak sambil mewawancarai orang. Ia justru bingung dengan keributan akibat beredarnya foto tersebut. Ia mengatakan baru saja menjemput anaknya dari tempat penitipan anak, kemudian pergi bekerja. Ia mengatakan tak punya pilihan lain karena sang suami bekerja di luar negeri. Atasan Lamia justru memaklumi kondisi karyawannya tersebut dan tak mempermasalahkannya. Ia membawa anak ke tempat bekerja. Penemuan tak biasa dilaporkan seorang guru biologi bernama Karstein Erstott di Norwegia. Ia mengaku menemukan kumpulan cacing di atas gundukan salju yang awalnya dikira sudah mati, namun ternyata tidak. Hewan melata itu masih menggeliat-geliat. Setelah penemuan tersebut, dilaporkan terjadi hujan cacing lagi di Norwegia Selatan. Sekumpulan cacing itu menghujani Lindas, Suldal, dekat Bergen, juga di Fumunden. Fenomena cuaca aneh berupa ribuan cacing tanah hidup berjatuhan dari langit itu tentu saja membuat warga keheranan. Namun ternyata fenomena serupa pernah terjadi juga di Norwegia pada tahun 1920-an. Kejadian yang sama juga pernah terjadi di negara lain. Pada tahun 2011, sekelompok siswa yang sedang bermain sepak bola di Glacial Academy Skotlandia heran bukan kepalang sebab cacing-cacing berjatuhan ke tubuh mereka. Bukan hanya cacing yang secara misterius turun dari langit, beberapa insiden hujan binatang terjadi setelah tornado dan badai. Para ilmuwan menduga makhluk itu tersedot pusaran angin kuat lalu terbawa di dalamnya dan berjatuhan saat kekuatan cuaca buruk melemah. Sebuah penelitian di Washington menemukan ada obat anti malaria dalam bentuk teh. Teh ini merupakan perpaduan obat herbal yang berasal dari akar rumput liar yang secara tradisional digunakan meringankan gejala malaria. Selanjutnya dikombinasikan dengan daun-daun dan bagian dari 2 tanaman lain yang memiliki sifat anti malaria. Setelah menjadi teh dan mendapatkan lisensi resmi, maka teh itu dijual dalam bentuk phytomedicine anti malaria. Peneliti yang melakukan uji coba obat herbal ini antara lain Maren Wilcox dari University of Oxford,
Zephyrin Dekuyo, dan beberapa rekan peneliti lainnya. Mereka secara langsung meneliti khasiat obat yang berasal dari tanaman Hochulospermaceae planchoni, Almarus, dan Cassia alata. Mereka juga mengatakan kalau teh malaria ini bereaksi positif untuk mengobati hepatitis. Ratusan ikan mati mengambang mati di Laguna Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, Brazil 13 April lalu. Sekitar 500 kg ikan dilaporkan mati sejak pekan lalu setelah air dingin bercampur ke laguna. Perubahan suhu air yang ekstrim mungkin membuat para ikan ini tak bisa bertahan hidup. Para warga yang tinggal di sekitar laguna pun bersama membersihkan laguna dari bangkai ikan yang jumlahnya hampir memenuhi laguna tersebut. Diketahui juga, laguna ini merupakan tempat latihan olahraga dayung. Karena adanya bangkai-bangkai ikan, latihan pun sempat terganggu. Sudah namanya, selama 24 jam selalu didampingi 3-4 tentara bersenapan laras panjang di Kenya. Sudan bukan presiden, milioner, ataupun pemimpin teroris. Sudan adalah badak putih berusia 40 tahun. Yang membuatnya dikawal begitu ketat adalah Sudan kini menjadi satu-satunya badak putih jantan yang tersisa di dunia. Bila sudah mati, badak putih dipastikan punah. Badak ini mendapatkan perlindungan 24 jam karena dikhawatirkan menjadi incaran pemburu liar. Sudan masih memiliki 2 ekor badak putih betina yang berada di Pusat Konservasi Badak di Oipeteja, Kenya. Tempat ini pun menjadi satu-satunya harapan agar badak putih bisa lestari. Bukan hanya pengawal, Sudan juga dilindungi dengan radio pemancar. Cula Sudan terpaksa diambil demi mengurangi minat pemburu liar untuk membunuhnya. Cula dari badak jenis ini dikabarkan harga yang mencapai 900 juta per kilogram. Tahun 1960 tercatat masih ada 2.000 badak putih di dunia. Bandingkan kondisi tersebut pada tahun 1984, di mana jumlahnya tinggal 15 ekor saja. Seekor kura-kura berusia 109 tahun akhirnya kembali ke kediamannya setelah 1 tahun menghilang. Sang pemilik, Wendy Stokes, sebenarnya sudah putus harapan bisa kembali menemukan Toby, kura-kura peliharaannya itu. Sejak hewan tersebut kabur dari kebunnya di kota West Holland, namun setelah 1 tahun, akhirnya Wendy bertemu kembali dengan Toby. Ternyata Toby kabur karena Wendy lupa menutup pintu pagar kebunnya dan dia pun berjalan menuju jalan raya. Beruntung seorang pengemudi melihat Toby dan menyelamatkannya. Ia lalu membawa Toby ke sebuah pusat penyelamatan hewan dan 6 bulan kemudian tempat itu memberikan Toby ke pasangan suami istri di kota Margate yang hanya berjarak 35 km dari kediaman Wendy. Keluarga baru Toby melihat tulisan Stokes yang terlihat di atas tempurung kura-kura tersebut dan kemudian berusaha mencari pemilik Toby. Dengan sabar, pemilik baru Toby menelepon semua orang bernama keluarga Stokes di sekitar kawasan Kent, Inggris sebelum akhirnya menemukan Wendy. Para petugas kebersihan di kota di Jalan Trujillo, Peru sangat terkejut setelah menemukan sebuah kardus yang berisi sosok mumi yang diduga berusia sekitar 1100 tahun. Mumi itu ditemukan terbungkus kain dan ditaruh di dalam sebuah kotak kardus tak jauh dari sebuah lokasi penggalian arkeologi di kota yang terletak di barat laut Peru tersebut. Mumi itu diduga telah dicuri dari lokasi penggalian yang dikenal dengan nama Cancan yang merupakan ibu kota kuno Kekaisaran Chimo. Sebuah peradaban kuno yang muncul di pesisir Peru sekitar 1100 tahun lalu. Petugas kebersihan menemukan mumi itu dini hari saat mereka sedang membersihkan jalan. Awalnya mereka mengira kotak tersebut berisi sampah, namun ketika dibuka, mereka pun terkejut melihat isinya. Mereka pun langsung menghubungi polisi. Kini mumi itu sudah dibawa ke Direktorat Kebudayaan Peru untuk diteliti. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.
Pria kekar asal Thailand berjualan sayur mayur untuk menarik pembeli yang kebanyakan para wanita. Dan seorang dokter kandungan yang dijuluki dokter kandungan paling kekar di dunia. Anda penasaran? Saksikan pria-pria kekar berprofesi tak lazim sesaat lagi hanya di On The Spot.